Profesor Dr. Andes Ahmad, PhD, sosok guru besar dalam bidang ilmu pendidikan matematika ini lahir di Tasikmalaya 14 Agustus 1965. Putra ke-10 dari 10 bersaudara dari pasangan almarhum Bapak Tarmidi dan Ibu Oyah yang merupakan seorang buruh tani. Profesor Ahmad menikah 4 Mei 1991 dengan Yulianti SPD dan memiliki 4 orang anak. Anak pertama dan kedua sudah almarhum, putra ketiga yakni Muhammad Akmal Fauzi dan keempat Salma Rufaida Salsabila. Meneguhkan diri sebagai seorang akademisi merupakan tantangan keilmuan bagi dosen berprestasi bidang pendidikan matematika Universitas Muhammadiyah Purwokerto tersebut. Mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, ia lalui di kota kelahirannya. Profesor Ahmad sapaan akrabnya menempuh pendidikan sarjana di IKIP Muhammadiyah Yogyakarta dan Magister UPI di Bandung. Konsistensi dan kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan di bidang pendidikan matematika berhasil mengantarkannya meraih gelar PhD dari UPSI Malaysia pada tahun 2018 silam. Saat ini, yang merupakan dosen senior pada program studi matematika Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Bidang keahlian saya adalah bidang pendidikan matematika. Karena sekarang kurikulum berkembang, maka saya juga harus menekuni tentang kurikulum, khususnya kurikulum pendidikan matematika. Dari situ maka saya juga berkegiatan, sering diundang untuk menjadi narasumber, terutama mulai penyusunan kurikulum sampai dengan ke rencana pembelajaran semesternya di berbagai perguruan tinggi. Sehingga dari situlah maka muncul saya diangkat menjadi tim asistensi Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang berkaitan dengan masalah pendirian atau kelembagaan. Di samping itu pula, saya juga pernah bergerak di PPG mulai tahun 2009 sampai 2017, sehingga akhirnya saya masuk dalam pengurus Forum PPG Nasional sebagai wakil sekretaris Forum PPG Nasional. Hingga terakhir ini adalah masuk dalam program Detasering Dikti atau dosen pakar bidang pembelajaran. Jadi saya alhamdulillah bersertifikat dosen pakar atau Detasering bidang pembelajaran dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud. Berbagai prestasi dan capaian yang telah diraih tidak lantas membuatnya berpuas diri. Tidak heran jika sejumlah penghargaan baik di tingkat nasional maupun internasional telah berhasil diraihnya. Adapun kegiatan atau jabatan yang pernah diikuti diantaranya Ketua Program Studi Pendidikan Matematika FKIP UMP, Sekretaris BPH UMP, Dekan FKIP UMP. Belum cukup sampai di situ, Profesor Ahmad juga pernah menjadi staf khusus Rektor UMP, konsultan kelembagaan beberapa PTM, hibah beberapa PTM, Asosiasi LPTK PTM Indonesia, pengurus Forum PPG Nasional. Kegiatan lain, Profesor Ahmad aktif di Indonesian Mathematics Educator Society or Indonesia Mathematical Society, pengurus cabang Muhammadiyah Kalibagor, asistensi Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah, dosen pakar, Detasar Dikti Kemendikbud Ristek, asesor kelembagaan Dikti Kemdikbud Ristek, pengurus Asosiasi Muslim Asia Tenggara. Waktu dulu seringnya itu ikut ke suami saya, itu ngangon bebek sama kerbau sampai jatuh. Terus jatuh itu sampai kakinya nggak bisa jalan 1 bulan.
Nggak waktu di SMP pingin sepeda nggak kebeli, jalan kaki waktu SD nggak pakai sepatu, nggak pakai sendal, mau baik baju jarang minta ke orang tua, dikasih sama orang dipakai gitu, prihatin dulu teh. Udah sampai sukses, ibu udah meninggal, nggak tahu suksesnya ibu teh meninggal dua anak orang tua sareng. Saya sebagai teman sekolah, terutama di SMP atau teman masa kecil di sekolah dinia atau pengajian-pengajian, sosok Muhammad itu adalah orang yang rajin dan pintar gitu, dan berprestasi di sekolah-sekolah baik di SD maupun di SMP. Anak yang rajin tapi suka jadi dijailin orang-orang karena dia itu seorang anak pendiam gitu kan. Nah, Ahmad di masa kecilnya itu sangat rajin, bahkan sangat taat kepada orang tuanya, itu baik, dan terhadap kawan-kawannya selalu setiap hari Senin atau Khamis biasa berpuasa. Rajinlah ibadahnya sehingga banyak anak-anak yang merasa bangga kalau ada beliau. Memang di masa kecilnya itu tenang artinya itu. Bahkan kalau beliau mendapatkan rezeki memang biasa berbagi sama. Pak Ahmad itu dalam kegiatan sehari-hari juga beliau sangat cerdas dalam pelajaran apapun. Peringkatnya antara 1-2. Kalau Pak Ahmad peringkat 1, adik saya teman Pak Ahmad itu peringkat 2. Kalau adik saya peringkat 1, Pak Ahmad peringkat 2. Itu aja terus. Tapi ya karena kekurangan, dia selalu berusaha. Dia kan bilangnya, saya mau pinter bu, saya mau sukses bu, gitu ngomongnya tuh. Sampai dulu pernah ya, kalau pakai maaf ini ya, pakai seragam itu, aduh ibu jadi sedih. Bajunya tuh sampai ke kuning-kuningan, saking nggak punyanya. Tapi karena dia berusaha untuk sukses, alhamdulillah. Jadi saya juga nggak percaya Pak Ahmad sampai bisa kuliah, bisa ya sampai sekarang ini, alhamdulillah. Saya bangga banget sekali sama beliau. Karena kesuksesannya ini, guru siapa yang nggak bangga punya muridnya yang sukses. Tapi saya senang sekali punya murid sukses begini, senang sekali. 31 tahun mengabdi di Universitas Muhammadiyah Purwakarta, ia bertekad untuk terus berbagi dan mengabdi menekuni bidang keahliannya dan memajukan pendidikan matematika di Indonesia.